Malam, ketemu lagi di IG Live tanggal 11 Januari 2026. Hari ini seperti biasa kita akan bahas saham-saham request dari teman-teman. Sebelum kita bahas sahamnya, kita lihat dulu IHSG-nya ya. Saya putar dulu chartnya ya. Oke. Malam. Oke. Ini adalah IHSG. IHSG kemarin bikin all time high ya teman-teman. Dia bikin all time high di 9.002, di level 9.002 ya. Ini 9.002 di sini di tanggal 8 Januari. Ini pas banget. Jadi ini kan saya ngukurnya pakai Fibonacci. Thank you Diana, thank you buat ucapannya. Sehat selalu, thank you Hairul. Thank you ya buat ucapannya. Iya nih, golden years. Iya. IHSG di sini nih di area 9.000 ini ada 1 2 3 Fibo berderet di sini. Jadi ini ya area resisten dan IHSG tertahan di sini bikin all time high di sini ya. Thank you Pak Ivan buat ucapannya. Kemarin ditutup di 8936. Jadi lagi berjejak di antara Fibo 8913 sampai 9000 ya. Kedepannya mungkin dia akan bergerak di rentang ini, di rentang 89 sampai 9000 ya, sedikit sih. Nanti baru selanjutnya di sini. Oh ya, minggu depan. Jadi di absen semua pertemanan. Jadi keluarga udah, teman-teman udah. Nah, untuk teman-teman dari grup Happy Trade Faster, gilirannya minggu depan kita gathering, kita kongko ya. Teman-teman yang belum tahu infonya bisa lihat di grup Happy Trade Faster. Tempatnya terbatas, jadi nggak bisa banyak-banyak juga. Nggak ada pendaftaran, tapi ya udah. Itu tempatnya yang udah pernah private udah tahu lah tempatnya di mana ya. Ini saham apa baru join? Limbong. Ini adalah IHSG. Iya, ini IHSG ya. Oke, berikutnya apalagi ya? Oh ya, infonya. Jadi kan saya lagi golden birthday nih ya. Nah, saya kasih golden discount untuk buku-buku Fibonacci. Kenapa hanya Fibonacci? Karena Fibonacci adalah tools favorit saya. Jadi khusus yang Fibonacci, in love Fibonacci dan cara asik belajar Fibonacci, diskonnya 50% ya. Itu hanya sampai tanggal 19 Januari. 9 sampai 19. Oke. Lanjut kita lihat Antam ya. Jadi kemarin Antam ini adalah chart daily ya, chart daily. Antam itu kemarin ditutup di 3630 ya. Antam ini di sini ada pola bearish harami ya, bearish harami, tapi belum terkonfirmasi. Kalau ditutup di bawah 3480 baru terkonfirmasi. Thank you Susan untuk ucapannya, Johnson juga thank you untuk ucapannya. Iya. Ya, jadi ini Antam ya, lagi ngomong Antam. Kemarin kan dia sempat ini ya, rebound dari 2870. Nah, ini kan kayak naik kelas. Teman-teman lihat yang merah, Fibo yang merah. Jadi naik satu lantai, istirahat. Kira-kira gitu. Tuh. Dari kemarin juga gitu dia kalau naik gini, satu lantai yang merah. Ya, enaknya gitu kalau misalnya kita bisa pakai Fibonacci ya. Jadi tahu peta harga kira-kira kedepannya kemana sih. Oke, SCMA. Bentar ya, saya catat dulu ya. Takut ketutup sama chat, lupa dibahas. SCMA. Terus sang adik Breeze, kita lihat SCMA ya. SCMA. Coba up. Lama nih, lola nih. Oke gini.
Oke, ini SMA ya. Bentar. Fibonya belum. Oke nih, Fibonya udah muncul. Jadi gini bentukannya, teman-teman. Di sini high-nya di sini kan di Oktober itu high-nya di kisaran level tertingginya di kisaran 470 terus 440. Sekarang ada di ini daily chart ya. Sekarang ada di 360-an. Jadi SMA ini ada di titik support nih. Sekarang ini di area support nih ya, teman-teman nih. Tuh di area support. Jadi kalau misalnya dia rebound, rebound itu resistennya di 364, 35, 360 udah 358, 364. Tapi kalau misalnya dia lanjut pelemahan ada di 312 ya. Jadi itu untuk SCMA. Nih, ya itu untuk SCMA. Oke. Nah, SMA-nya seperti ini. Kalau dilihat secara jangka panjang, jalurnya masih jalur uptrend, memang dia lagi pullback aja. Support-supportnya seperti tadi ya. Terus breeze ini kalau nggak salah masih arahnya masih melemah ke bawah deh. Bentar ya, kita lihat update-nya ya. Tuh ya kan, masih melemah. Minggu lalu juga kayaknya kita udah lihat breeze nih ya. Saya buka chart weekly aja deh, biar bisa lebih kelihatan tuh ya. Udah ini masih lanjut, berarti masih lanjut ke 2000. Kalau setahu saya kalau breeze dia kalau lagi turun udah nggak usah ditahanin ya. Biarinin aja dia turun, nggak usah ditangkap. Ibaratnya jangan don't catch the falling knife. Jadi lagi jatuh nih, kita mau coba nadah ya berdarah. Itu ada idiom seperti itu, don't catch the falling knife. Jadi breeze-nya masih ada potensi melemah. Sekalipun dia ada rebound, ada penguatan, dia tes resistennya ada di 2160 gitu ya. Itu untuk breeze. Apalagi tadi wah, satu-satu aja ya biar yang lain dapat semuanya. PTPP. Jadi satu aja ya, kalau ada yang ketiknya 3 saya bacain satu supaya teman-teman yang di bawah juga kedapetan dibacain ya. Untuk PTPP lagi seperti ini, resistennya ada di 500 ya. Sekarang ini kan ini weekly ya. Jadi weekly, oke ini weekly ini tertahan di 432. Ini udah dari sejak Juli tahun lalu 2025 ini menjadi resisten kuatnya PTPP. Jadi ini juga yang ini resisten ini juga yang menghadang pergerakan PTPP saat ini. Ini Fibonya ya 422. Jadi seperti ini untuk PTPP. Resisten berikutnya ada di 484 kalau berhasil ditutup di atas 432. Oke. Susan Wi-Fi. Ini apa kabarnya nih? Agak oke. Candlenya sih candle ini ya. Candle shooting star. Ya. Masih ada tekanan jual. Jadi walaupun warnanya biru tapi lumayan nih. Minggu ini sampai di 380, terus tutupnya di 3370. Support 3310 ya. Jadi support terdekat di 3310, resisten 3580. Nih, area pergerakannya si breeze. Ya. Breeze kayak gini. Biar enak melihat chartnya. Oke. Breeze Wi-Fi ya. Ini sih area 3310 ini area support nih, lihat ya. Fibonacci ada support juga di sini. Oke. Kalau ini sampai dijebol kemana? Ke di bawahnya. Fibo 3140 ya. Wi-Fi udah, terus Fernando Manurung. Pawon. Fernando Manurung, Pawon. Pawon ini weekly chart. Pawon ini kalau kita lihat secara tren ya teman-teman, ini arahnya masih ke bawah. Jadi kalau masih arah ke bawah gini berarti penguatannya itu hanya bersifat sementara.
Pawon ini kemarin ditutup di 352 ya, di 352. Berarti di mana area resisten berikutnya ada di 360. Sedangkan supportnya masih ada support di 300. Tuh ya, seperti ini untuk pawon. Limbong, bumi. Oke. Kita lihat bumi. Masih menuju utara. Ya, tuh. Bumi menuju 520. Ya, ini weekly. Jadi rentang pergerakan minggu depan 420 520. Kira-kira begitu, ya. WG apakah minggu depan potensial breakout? Kita lihat ya WG. Aduh, sinyal di tempat saya lola nih. Lama ya. Oh, ini WG. Kok wifi lagi? Berat nih kayaknya nih. WG. Nih. Kan di sini ada double nih ya. Di sini kan ada double bottom. Coba ya, saya ini dulu. Kayak udah nyampe di sini. Tekanan jualnya sih sekilas ngelihat lumayan ya. Nih. Ya, dia lagi ini mingguan ya. Berarti ini dia lagi triangle. Nih ya. Jadi WG gini. Bisa aja breakout. Ngeliat gini bisa aja breakout. Kemana targetnya kalau breakout ke 96 ya. Ini untuk yang nanya WG. Terus PNLF. PNLF. Oke. Ini adalah weekly lagi PNLF. Sebentar ya, saya coba ini dulu. Nih. PNLF bila ada penguatan masih ada potensi sampai ke 350 sampai ke 370. Sedangkan supportnya ada di 276. Ya, ini untuk PNLF. Nih ya, teman-teman. Saya tuh ngebacain apa? Ngebacain Fibonacci. Jadi Fibonacci itu bisa untuk melihat target harga ya. Kira-kira kalau harga bergerak naik turun kemana. Jadi kita nggak buta ngelihat harga berjalan tuh kemana aja rentangnya gitu ya. Ini untuk PNLF. Sebentar tuh, jadi masih ada upside nih kira-kira segini gitu. Kalau ada pullback ya kira-kira ke tadi yang udah saya sebutin PNLF. MTech Christian, ntar ya. MTech saya tes juga nih, lihat ya tuh. Oke, nih kalau lihat begini kayaknya descending triangle nih. Teman-teman ini pas saya ada ini ya, bentar ya. Cilinda ngomong apa sih ini descending triangle? Itu adanya di buku Fibonacci, buku cara asik belajar Fibonacci. Jadi buku Fibonacci yang kedua. Nih. Ya, descending triangle. Ini quick notesnya. Jadi quick notesnya itu lebih tebal. Ini bisa taruh di samping laptop, didiriin. Oke, MTech supportnya itu ada di 1070. Resistennya ada di 1190, 1360. Ini MTech begini. Ya. Jadi sekarang bentukannya si MTech seperti ini nih. Tuh, ya.
kelihatan geraknya gini. Kalau sampai naik 1, 2, supportnya di sini. Kalau ini jebol dia ke sini. Gitu. Kebayang ya? Oke. Tan Junianto Bumi tadi udah ya. Inet. Teman-teman yang di grup Happy Trade Investor minggu depan ya, kita ketemu. Inet has stock split. Oke. Ini ya, stock split ya Inet ya. Nggak tahu nih chart saya udah update apa belum, sebentar ya Inet ya. Ini ada stock split. Nih Inet. Sampai di Fibonacci 615. Terus ngalamin tekanan jual. Nah, kayak gini ya. Jadi resisten supportnya ada di 456. Ini kan merah. ATH-nya sekarang di sini. Gitu ya. Ini supportnya. Di Fibonacci 456. Sektor properti yang naik daun belum tinggi dong. Asri. Pawon tadi udah. SMRA. Oke, kita lihat SMRA ya. Nih ya, SMRA kemarin menguat 5,76%. Kita lihat ya SMRA seperti ini. Jadi next resisten ada di 412 SMRA. Supportnya ada di 380. Oke, kita lihat pakai MA ya. Saya lihat dulu. Kemarin sih masih sideways di sini. Jadi kalau misalnya ada kenaikan, resistennya tadi yang udah disebutin. Baru kemudian di kisaran 432 ya untuk SMRA. Firdi IMPC. Ya ampun, hari ini bukan kali pertama nih ngomongin IMPC nih. Ya. Merah. Jadi tadi siang juga saya kan ngumpul sama keluarga ya. Jadi ya ngomongin ini juga. Jadi IMPC gini ya, kita lihat dulu ya ininya ya, chartnya. Kenapa kok dia merah sih? Saya kan selalu ngecek dulu kenapa. Jadi kalau diukur ini pakai Fibonacci, di sini nih si IMPC itu nih, kita bedah dulu ya. Ini di 4050 ini ada area resisten Fibo ya. Biasanya kalau ketemu yang kayak gini ya harga bereaksi. Nah, reaksinya kalau naik ya turun. Nah, support IMPC itu ada di sini di 3670. Nah, sekarang dia sampai di 3680. 3680 ini juga supportnya IMPC di Desember pertengahan ya. Jadi sekarang lagi nyampe di area support. Kalau misalnya besok ada rebound, maka penguatannya dia sampai ada potensi ke 37 sampai 3790. Tapi perlu waspada kalau misalnya IMPC ditutup di bawah 3540 berapa, maka dia akan ganti ke 3330 gitu. Itu ya dari Fibonacci. Sekarang kita cek ya ininya. Tuh. Ini udah berada di bawah MA20 gitu. Jadi ya gitu. Ya. Kita lihat pakai MA200 ada di mana? Masih jauh deh. Nah, si ngitung dia. MA100 tuh, ya. Jadi lumayan nih kalau misalnya turun ya ke sini. Kira-kira begitu. Ini adalah chart daily ya. Ini untuk IMPC. Oke. IMPC udah. Kemudian Toba. Toba seperti ini, tertahan di 960, berarti potensi pergerakannya di antara 845 sampai 960 ya. Seperti itu. Ini kalau dilihat kan udah mulai rebound ya dari 680 ke sini. Sekarang dia jadi lagi sideways. Kira-kira begitu ya untuk Tobanya. Terus Adaro. Adaro kayaknya masih, coba ya, kayaknya udah mulai balik nggak sih Adaro?
Ribet, banyak indikator. Kita matiin dulu ya. Oke, ini ada row daily ya. Resisten 2140, kemudian 2320. Jadi kemarin dia sempat menguat dan sekarang berjejak di area ini. Resistennya ada di 2320, support 1915, kemudian di 1780. Itu untuk adaro-nya ya. Oke. Malam Bu Erni. CDIA. Nah, minggu lalu kita juga bahas CDIA dan arahnya dibilang minggu lalu masih mau melemah. Coba kita lihat ya. Ini daily ya CDIA. Iya tuh. Jadi bener CDIA itu masih swingnya swing turun. Jadi kemarin hanya rebound terus turun lagi. Nah, ini kalau ngeliat kayak gini next masih ada potensi sih untuk menyambangi nih Fibo 1595. Ya, masih terbuka ke sini nih. Gitu. Nah, resisten terdekatnya di mana sekarang 1685. Jadi resistennya makin lama makin turun. Ya, itu ciri-ciri downtrend. Oke, CDIA. Kemudian apa nih? CEM. Apa ini CEM? Bentar ya. CEM. Oke, kita buka daily aja. Oke, kita lihat petanya dulu ya. Resisten ada di 119. Support di 92. Ya, di sini nih gerakannya. Nextnya baru naik kelas. Oke, ini coba saya bikin jalur ya. Jalur langit katanya. Kira-kira begitu. Kalau dia mau naik harus bisa bertahan di atas 92. Ya, ini untuk CAM. Panji IMPC tadi udah pada ya IMPC ya. Lily Jong MTech juga tadi udah. Rizi BRMS. BRMS. Nah, ini BRMS minggu ini sampai di 1340 ya. Berarti ini masih jadi resistennya. Supportnya di Fibo 1110 ya untuk BRMS. Lanjut kita lihat Dewa Irma. Kita lihat Dewa. Dewa masih menjulang ya. Next ada di 930 nih Dewanya. Dewa masih ada di 930. Resisten berikut 1000, support 1740 Dewa. Kita scroll dulu ke bawah. Cuan Albert Pratama. Kita lihat cuan. Kalau nggak salah sih kemarin itu terkoreksi. Iya nih kan ya. Jadi nih ini kan all time high. Jadi teman-teman waspada kalau misalnya dia udah bikin all time high, dia balik lagi nih menyentuh all time high. Nah itu waspada kalau dia nggak bisa lewat gitu ya. Berarti si cuan ini masih ada potensi tes 1950 ya. Habis itu kalau ini nggak nahan, nggak rebound, masih bisa potensi 1790. Waspada nih kalau ditutup di bawah 1950. Berarti arahnya kemana? Ke sini gitu ya. Ini untuk yang tadi nanya cuan Albert. Shirley, thank you. Shirley Setioso, thank you. Kristiana, thank you juga. Lihat kan deal ya, Shirley. DILD, deal Intiland. Ini deal ada pola ya, teman-teman di sini nih. Kita hitung targetnya ya. Di sini ada pola nih. Nih. Chart pattern.
Saya kalau ditanya aliran apa teknikalnya, saya klasik ya, teknikal klasik. Saya ukur dulu. Oke, sebentar saya ukur dulu. Oke. Targetnya deal, resistennya saat ini 167, kalau target pola ada di 190. Tapi kita harus sama-sama lihat ya teman-teman. Jadi kalau harga naik tuh kan setahap-setahap. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Untuk resistennya. Nah, ini kan weekly ya. Jadi minggu kemarin tuh cukup di menguat cukup banyak ya, ada 15%. Jadi kalau misalnya besok dia terkoreksi atau mundur sementara, itu wajar. Coba kita lihat ya. Nah, nih kalau misalnya besok ada merah ya kira-kira seperti itu ya. Area supportnya di kisaran 148 ya. Ini udah deal. Abis itu Oasa. Oasa gini ya. Support 376, resisten 446. Ya masih, kalau dilihat sih masih uptrend ya. Next. Toba kan udah tadi, Inet juga udah. Fore ini nih lihat chartnya ya, bentar ya. Nih bentar ya. Menarik. Oke. Fore ya. Fore bertahan di support 500. Bentar. Jadi ini tangganya si Fore. Resistennya 570, support ada di 550, kemudian 535 ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 535, arahnya sih masih ke atas ya. Ini lihat dia baru keluar dari belum ya, ini masih area sideways dia. Jadi kalau misalnya dia melemah asal masih di atas 535, masih bisa ada arah ke atas. Tapi kalau enggak ya dia akan kembali potensi menguji 505 Fore. Coba ya, nanti saya bantu pantau Forenya ya. Kemudian Irawan tanya NICL. Targetnya sudah, bentar. Nih NICL menguat ya kemarin, berarti target next support di 1855, nextnya 2100, supportnya di 1360 ya untuk NICL. Nih kemarin itu dia bikin patternnya kayak gini ya. Kira-kira cakep banget nih. Kalau dapetnya di sini, ini udah jalan gitu. Oke, ini Mas. Mana dia Mas? Ya ampun, gimana nih teman-teman? Gini ya, masih downtrend. Dia sih rajin sih bagi dividen, tapi sahamnya masih turun gitu. Dimas punya support di 128, resisten 136.
Jadi ya seperti itu untuk Dimas. Kalau dia bisa terus menguat, next resisten 140 ya, itu untuk Dimas. Jessica IMPC tadi udah, Aris Toba juga tadi udah. Antam, oke, Antam ya. Antam bukan tadi udah ya? Belum ya? Terus saya ngecek chart Antam tadi. Antam itu area 3930 Nifibo ini. Ini adalah area resistennya Antam di September. Jadi ini kan daily ya, chart daily. Jadi nyampe di situ dia terkoreksi. Saat ini Antam bergerak sideways di rentang 3480 3930. Tutup di bawah 3480, potensi menguji support yang ada. Ya, itu Antam. Kemudian emas. Kita lihat ini emasnya. Ini weekly ya. Jadi emas bergerak di range 5375 kemudian 6075. Ini emas. Ya. Resistennya sekarang ada di 6075. Sekarang harga dia di 5350 gitu. Jadi bergeraknya di sini. BRPT Archen. Nih. Kalau yang ngerti baca indikator ini kan MA ya. Ini udah di mulut bibir. Udah di bawah dua garis ini, semakin nurun garisnya akan ke bawah gini. Ini ngasih sinyal apa? Sinyal jual sih ya, dead cross ya. Tapi kita ya ini kan baru MA-nya ini garisnya ini baru mengerucut, belum crossing. Tapi candlestick-nya ya masih mencoba bertahan di atas 3060. Ditutup di bawah 3060. Ini weekly. Arahnya ke sini. Support pertama ada di 2460 ya, Archen untuk BRPT-nya. BMRI. BMRI merah ya. Ntar. Dividen. Payment 14 Januari. Udah pada dapet dong dividennya BMRI. Ya, ditutup di bawah 4790. Berarti dia terbuka ke sini. 4280. Ya, itu untuk BMRI. Nih, MA-nya juga udah begini. Yang kayak tadi yang sebelumnya kita bahas di BRPT, MA-nya begini nih, dead cross. Ya. Oke, PIVA. PIVA ini area 468 ini supportnya dia ya sejak September. Jadi PIVA ini bergerak 468 585, tapi resistennya sebelum itu ada di 520 dulu. Harganya sekarang di 496. Jadi lagi tipis pergerakannya ya untuk si PIVA. Jadi ini kalau kita lihat secara keseluruhan, PIVA ini kan naik di Juli itu sampai Agustus itu naik banyak ya. Nah sekarang dia lagi sideways di rentang ini. Jadi diwaspadin aja nih 468 nya ya. Taufan. Inco.
Inko bentar. Inko nih. Aduh pusing. Matiin dulu ininya, kebanyakan indikator. Inko ini resisten 6425 ya, ini resisten kuat. Kalau berhasil bertahan ditutup di atas 6425, baru nextnya ada ke 6975 ya. Jadi ini kita lihat aja bisa apa enggak nih dia ya. BMRI tadi udah kusut, namanya udah kusut. Bull Wiharja Hari Bull. Saya tuh dulu ada teman yang manggil saya Bu LL, jadi Bull. Bisaan aja. Pak Dayat, kalau dengar live ini apa kabarnya Pak Dayat? Resisten Bull 615, berikutnya ada di 755 ya. Supportnya Fibo 494. Ini masih uptrend kalau dilihat dari Oktober 2023, apalagi di sini di Juni 2025 dia breakout ya dari polanya. Jadi naik terus ya untuk Bull. Coba saya scroll ke bawah dulu. Masih banyak nggak pertanyaannya? Oke. Mana? Husni Pung, Bu, itu pakai time frame daily semua enggak? Ada campur, ada daily, ada weekly ya. Tadi sampai mana ya? Nih, energi Elizabeth Rosalind, ENRG. Masih tunggu ya, Fibonya belum keluar nih. Energi saat ini 1660, next 1975 ya untuk energi. ASLC weekly, coba ya cek, katanya gerakannya bagus kata si akun XWBB. Apa nih? Tinggal nunggu geraknya ya. Gini sekarang di 97 ya, kita lihat coba. ASLC ya, bagus ya, betul, weekly-nya bagus, tinggal nunggu geraknya ya. Kayaknya dia naiknya setapak. Sekarang dia bergerak di rentang 93-101, harga sekarang 97 ya. Kalau belum punya barang, kali-kali aja mau nawar di situ bisa gitu ya. 93 resisten 101, ini masih sabar sih kayaknya. Wediliong IMPC tadi udah. OBMD emang ada loh OBM. Gini ya, jadi dia baru lepas dari sideways-nya, lagi mau tes support di kisaran 282, resisten 314, 334, berikutnya 366. Kalau belum punya barang, tunggu di support. OBMD BP Johana, iya Johana. Wow, breakout BP. Wow,
sampai di 226. Next 276, 336. Tapi kalau besok terkoreksi, dia akan tes di kisaran sini sebentar. 198, 170. Ya, itu untuk BP. Heal. Heal. Hah? Salah kode market. Ini heal, bukan ini ya. Ini heal weekly. Wow. Ya gerakannya ini ya. Rapi tapi lama. Heal sampai di support 1360. Next support di 1255. Mudah-mudahan udah fix ya bikin support, sehingga kalau rebound kayak minggu kemarin dia akan tes ini Fibo 1455. Sekarang Fibo itu akan jadi area resistannya dia ya untuk heal. Oke. Koin. Nanya yang lain dong. Koin, ini habis ATH. Koin habis ATH 48, sekarang merah gini. Kita lihat daily. Tuh. Ya. 3320 support. Jebol ke sini 2860. Resisten 3780. Oke. Koin kalau turun masih ada potensi ke sini ya. Fernando panjang umur, thank you. Kayak udah panjang loh umur saya. BBRI Januar. BBRI itu kemarin tutup terkoreksi ya hari Jumat. Iya Jumat ya. Jumat gak bisa lihat market saya. Cuman ada pasang order, terus udah gak bisa dimantau. BBRI support di 3670, kemudian di 3630 ya. Rentang pergerakannya ya segede gini untuk BBRI. Real Akai susah namanya. Kamu namanya susah. Salah ya, marketnya salah nih. Dia harus IDX ya. Nih IDX. Bentar. Tuh. Support 66, 69 sampai 66. Kira-kira begini untuk realnya. Bentar ya, salah gambar. Nih, realnya begini ya. Masih ada potensi pelemahan sampai di sini. Real Madrid. Saya scroll ke bawah dulu ya. Backpack Trader CDIA tadi udah. Nanti nonton rekamannya ya di YouTube. Mana lagi? Oke. Franlia, PGEO dan Indi ya, saya baca ini ya. Indi tadi udah deh. Inco, Indi belum ya.
Wow, ininya kemarin tutup menguat ya di 2880 nih. Indi. Ukur pakai ini deh. Cakep. Jadi kalau misalnya besok sampai ada merah, ya masih ada ya potensi ke sini 2500. Tapi ini lagi jalurnya jalur ke atas sih. Ya. Potensi resisten di 3000 untuk ini. Oke. Mary, Sochi. Kapal-kapal nih. Ini masih uptrend, ini chart day weekly ya. Jadi week ini dia terkoreksi sampai di resisten 545. Support ada di mana? 565 474 ya. Supportnya si Sochi. David Khalid. Padi. Oke, kita lihat padi ya. Padi resisten 216. Support ada di 147 nih di sini. Ya, di kisaran sini. Ini untuk padi. Oh, tinggal sedikit lagi waktunya. Ada lagi. Oi, Om Juki, siapa tuh? Ada yang kenal ya? Gali, hai Ci, boleh nanya IMPC? Tadi udah IMPC. Kayak gini ya, ini sering banget nih pertanyaan kayak gini kan. Hari ini pun tadi saya ketemu di grup keluarga nanyanya IMPC ya. Oke, ini contoh ya, ini saya buka chart IMPC. Kan yang saya bacain di sini ini kan analisa ya teman-teman. Terus step selanjutnya setelah analisa adalah biasanya kita bikin trading plan. Isinya trading plan itu isi mau beli di mana, mau jual di mana, stop lossnya di mana, terus berapa lot, gitu ya. Jadi ini nih kita analisa. Habis itu trading plan. Nah, terus habis itu trading plan itu kan beda-beda. Misalnya ada yang tradingnya scalping, ada yang tradingnya swing, ada yang investing. Nah, plan masing-masing beda-beda. Jadi kalau ditanya nih, Ci, pas trading day 3550 dijual dulu atau tunggu? Nah, tergantung posisinya kamu gimana dan plannya kamu waktu masuk IMPC itu seperti apa. Jadi jawabannya akan berbeda. Kalau misalnya yang investing dia masih loh bisa nunggu sampai 2700, dia masih bisa. Jadi risk toleransinya itu berbeda sama yang trading. Nah, kalau yang modelannya trading, misalnya saya gitu ya, modelan trading, saya pasti udah saya lepas gitu ya. Saya nggak mau lihat candle kayak begini, udah di sini bentukannya gini aja udah lepas. Nah, masuknya kapan? Masuknya sekitaran di sebelah sini. Jadi jawabannya itu tergantung pertama tergantung tipe trading kamu itu scalping, swing, investing kan beda-beda gitu ya. Terus risk toleransinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ini kan IMPC tadi udah dijelasin bahwa ini sekarang nih dia sih ada lagi di support 3540. Kalau dia rebound paling kemana? Paling ke sini ke 3770. Nah, itu tinggal kamu tentuin. Nah, yang memutuskan sih kamu. Nah, saya di IG live ini hanya membacakan view dan analisanya. Nanti giliran mau jual apa enggak, mau average apa enggak, teman-teman harus bisa menentukan dan disesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing gitu. Jadi memang PR banget sih untuk kita itu harus tahu saya ini tipe trader apa sih. Itu saya lama loh,
saya pribadi untuk bisa menemukan jati diri saya di dalam trading itu lama, karena beda ya. Untuk kita yang copet, kalau copet ya 2-3% aja diambil, perkara besok naik lagi bodo amat, pokoknya udah dapat kok 2-3%, nanti pindah lagi ke saham lain. Jadi nemuin dulu jati dirinya gitu. Kalau udah nemuin ya udah, orang lain mau ngomong apa kira-kira sama jati diri sendiri gitu ya. Kita kan menemukan jati diri, terus mau orang lain ngomong apa bodo amat gitu. Jadi kita harus menemukan itu sih Pak Galileo gitu. Takes time. Saya nih tipe trader apa sih? Nah itu kan nyesuaiinnya tuh sama pertama sama jantung. Niat hati mau jadi scalper, jantung nggak kuat, daripada end up-nya di rumah sakit buat apaan? Bener nggak? Ini saya ngomong bukan sekedar ngomong loh. Ini yang saya ngomong sih, saya menjalaninya, dan saya sudah end up di IGD. Jadi ya kalau memang nggak memungkinkan untuk trading, ya nggak trading nggak apa-apa. Nah untuk bisa ngomong seperti ini, itu ngalamin yang udah lolita nih, jadi bisa ngomong begini. Tapi memang ya betul gitu, itu PR-nya untuk kita bisa menemukan gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang di sana gembar-gembor gue gini-gini, enggak kok, emang gue cukup memang di posisi ini cuman swing 2-3% ambil ya nggak masalah. Emang swing trader emang scalper kayak gitu. Misalnya memang saya cuma mau nyari trading harian 2-3%, dikasih 5% udah oke gitu. Jadi harus nemuin itu sih ya. Nah, jadi nanti teman-teman nggak bingung lagi. Nggak apa-apa, ini kan saya sharing, jadi bisa tahu loh abis ini PR saya apa sih kira-kira gitu ya. Saya hanya bantu analisa nih, ngebacain kira-kira kalau naik kemana, kalau turun kemana, kalau kayak gini ya udah mulai cakep nih, yang kayak gini jangan dulu deh, kira-kira kayak gitu ya. Semoga jawabannya bermanfaat ya untuk tadi yang nanya Pak Galileo. Saya tinggal punya waktu 4 menit lagi ya, jangan sampai ntar masih ngoceh nggak taunya live-nya udah diputus sama IG ya. Oke, Rosi tanya BKSL Bukit Sentul. BKSL sekarang di 147 ya. Kita kalau lihat di daily ya teman-teman, lihat di daily ini kelihatan range 112 164 ya. Jadi ini lihat aja Fibonya ya, mumpung loh buku Fibo ini mumpung lagi diskon 50%. Jadi lagi golden birthday, golden discount. Nanti kalau udah lewat tahun depan ya nggak segitu lagi gitu. Ini pas-pasan. Jadi kalau kita pakai Fibo, kamu bisa lihat ini ibarat kita baca map ya, jalannya selangkah demi selangkah. Ini kan sekarang di sini harga, jadi dia nanti bergerak di rentang ini sama ini. This is very simple. Jadi supaya kita tuh bisa ngelihat, ngira-ngira gitu, mau TP di mana, mau nunggu kira-kira di mana, itu sih. Jadi trading itu nggak sekedar hanya analisa, tapi main psikologinya, mentalnya juga harus ya kuat gitu ya. Ini ya 133 ini kan Fibo ya, 133 165 ini si BKSL gitu. Udin juga nanya BKSL dan ini BKSL udah dijawab. Oke. Terakhir nih cepet aja ya, takutnya nanti habis saya nggak bisa ini. Nah ini kan Tins nih, Tins ya Tins resistennya di 3750. by the way ini all time high nya Tins ya. Ya betul nih, ini adalah area ATH nya Tins di sini nih, ATH lagi tuh ya. Jadi rentangnya di mana? Rentangnya sekarang ada di sini, Fibo merah ini, bentar nih, 3090 sampai 3700 deh ini bergeraknya. Ini by the way weekly, jadi rentangnya kira-kira di situ. Kalau ditutup di bawah 3090 arahnya ke sini, kira-kira gitu ya. Tinggal 1 menit lagi, saya pamit dulu nih teman-teman. IG live hari ini dimanfaatkan golden discount untuk buku Fibo hanya sampai 19 Januari. Habis itu harganya balik semula. Jadi coba deh pelajarin,
Untuk teman-teman yang happy trade investor, Zoom tetap hari Rabu ya, kita ketemu hari Rabu di Zoom seperti biasa. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Belum tentu IG live karena minggu depan kita gathering happy trade investor ya. Teman-teman yang ada di grup happy trade investor yang mau join minggu depan, infonya ada di grup. Selamat malam semuanya, ketemu lagi di next IG live. Sehat-sehat selalu. Bye bye. Thank you buat ucapan selamatnya Chan. Bye bye. Thank you. Sama-sama. Thank you Ibu Irma.